terkait dengan acara ini tentu saja. Dan yang kedua nanti akan ada mungkin pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah yang berhubungan dengan acara ini atau yang terkait dengan daerah ini, kesempatan juga Bapak pejabat gubernur mendampingi. Oleh karena itu, atau mungkin ada kasus-kasus yang lain yang aktual mungkin bisa ditanyakan dengan waktu yang tentunya terbatas. Silakan kepada Bapak Wakil Presiden untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya di Sulawesi Tenggara, ini ada Pak Pejabat Gubernur, meresmikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. KDEKS ini penting dalam rangka membangun ekosistem ekonomi syariah di tanah air, sebab KDEKS itu justru menjadi motor penggerak potensi ekonomi syariah di wilayah, di daerah. Tanpa komite daerah tentu pergerakan ekonomi syariah tidak maksimal. Oleh karena itu dengan adanya komite daerah, maka antara pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi syariah kan lebih optimal dan lebih efektif. Saya kira itu yang menjadi apa? Jadi itu penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan acara. Ya. Pak Wapres, saya Febrian dari Republika, Pak. Kan baru 26 provinsi, berarti ada 12 provinsi lagi yang belum membentuk KDEKS, Pak. Apakah ada kendala dan ada himbauan nggak terhadap Pak Wapres terhadap provinsi yang belum membentuk KDEKS? Iya, minggu depan itu di Kalimantan Barat, kemudian minggu berikutnya di Sulawesi Utara, ya, dan kita harapkan akan terus kita lanjutkan sisa-sisanya itu, ya, sampai Oktober. Dan kita harapkan dengan begitu semua daerah sudah punya komite daerah ekonomi keuangan syariah. Barangkali itu. Yang lain silakan teman-teman. Izin Abah, Nadia Abah dari kumparan.com. Jadi kan kemarin KPU sudah mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024. Kalau dari Abah sendiri bagaimana menanggapi hasil rekapitulasi dan apakah mungkin ada imbauan kepada pendukung dari masing-masing paslon dalam menyikapi hasil rekapitulasi ini? Apalagi kan mulai hari ini sudah ada beberapa pihak yang sudah akan melakukan gugatan ke MK terkait hasil pemilu, dan mungkin apakah Abah juga nanti akan berencana memanggil paslon yang terpilih atau maupun paslon-paslon lain yang tidak terpilih dalam pemilu ini. Terima kasih Abah. Ya, saya kira sesuai dengan aturan yang ada, tentu penetapan hasil pemilu itu kan ditetapkan oleh KPU, ya. Tetapi kan kemudian bagi yang tidak puas tentu kan boleh melakukan gugatan sesuai dengan aturan dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi, dan menggugat di Mahkamah Konstitusi itu kan sudah, itu artinya konstitusional, artinya memang jadi proses itu saya kira memang sudah disiapkan oleh aturan kita di negara kita. Jadi dan gugatan itu saya kira yang lalu juga ada, sekarang pun saya ada, ya. Jadi itu normal, ya. Karena itu hasil KPU itu sementara tentu menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Ya, kita harapkan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan koridor, ya, aturan dan melalui cara-cara saluran yang sudah ada. Ya, saya tidak akan memanggil siapa-siapa. Ya, kita hanya berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan
aturan yang ada. Nanti Mahkamah Konstitusi apa hasilnya, itu semua sebaiknya kita menerima hasil yang sudah. Saya kira itu ya. Oke, masih ada yang lain? Iya Pak, izin terkait RUU DKJ Pak. Nantinya Pak Wapres akan memimpin ya Pak wilayah aglomerasi Jabodetabek Punjur. Mungkin ada dari Pak Wapres bagaimana responnya gitu. Kemudian terkait persiapan mudik Lebaran Pak, itu ada 193 juta Pak yang diperkirakan akan melakukan mudik. Mungkin ada imbauan dari Pak Wapres, kemudian apakah ada respon Pak terkait kenaikan harga tiket ya Pak menjelang Lebaran, khususnya pesawat gitu. Mungkin apakah Pak Wapres akan memanggil operator atau seperti apa Pak agar tidak memberatkan nantinya gitu. Terima kasih Pak. Ya, mengenai UU DKJ Jakarta, daerah khusus Jakarta, itu kan apa istilahnya untuk mengkoordinasi itu aglomerasi itu sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan ya, karena ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasi terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama. Ya, sudah lama. Sehingga dulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta itu harus dipimpin oleh seorang menteri ya yang bisa mengkoordinasi beberapa daerah. Itu pernah. Dan pernah dibicarakan beberapa kali. Ya, dulu saya pernah menjadi anggota DPRD DKI dan melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sinkron. Sebab kalau tidak seperti Depok yang mestinya menjadi resapan air itu kemudian habis, akhirnya air itu tidak ada resapannya, kemudian langsung ke Jakarta. Maka menambah volume banjirnya itu. Nah, karena ini harus merupakan satu perencanaan yang terintegrasi. Saya kira oleh karena itu ide itu sebenarnya memang sudah lama dan sekarang muncul dan akan diakomodasi di undang-undang yang baru. Itu saya kira bagus. Nah, mungkin dipilihnya wakil presiden karena ini menyangkut mengkoordinasi berbagai daerah yang kalau tingkat menteri mungkin ada kesulitan teknisnya supaya diangkat ke yang lebih atas. Dan ya kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja, kalaupun itu ya. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barangkali, belum pada tingkat operasional. Dan di operasionalnya nanti wakil presiden baru ya yang akan menangani, saya kira itu. Terkait itu saya kira kita memang tahun ini lebih besar dari tahun yang lalu dan itu sudah diantisipasi melalui sidang-sidang kabinet tentang baik yang menyangkut keamanan, transportasi, ketersediaan pengangkutan, bahkan juga mudik yang kemudian pemerintah juga menginisiasi untuk mudik gratis ya, kemudian untuk menghimbau untuk tidak menggunakan motor karena berbahaya dan berbagai antisipasi yang lainnya. Baik dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, itu semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Tahun yang lalu sudah bagus ya hasilnya dan saya kira tahun ini diharapkan akan lebih baik lagi dari tahun yang lalu ya. Kalau lonjakan tiket transportasi umum Pak, lonjakan tiket transportasi. Ya itu saya kira konsekuensi dari suatu keadaan.
Ya memang semuanya sekarang ada terjadi indikasi terjadinya ada kenaikan harga pangan, harga ini. Jadi itu kan berpengaruh kepada yang lain-lain. Tapi kita harapkan masih dalam batas yang wajar, ya, yang masih masuk akal lah, jangan terlalu tinggi. Ya. Itu nanti diatur oleh pemerintah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.